Bumi kita, rumah bagi miliaran spesies, tidak selalu seperti ini. Perjalanan pembentukannya dimulai lebih dari 4,6 miliar tahun lalu, ketika debu kosmik dan gas berkumpul, membentuk planet yang penuh dengan misteri dan kekacauan. Dalam video ini, kita akan menyusuri sejarah panjang bumi, melewati 4 eon besar yang penuh perubahan dramatis, hingga mencapai zaman di mana manusia muncul. Eon Hadean adalah bab pertama sejarah bumi, berlangsung dari 4,6 hingga 4 miliar tahun lalu. Pada masa ini, bumi adalah bola panas yang terus-menerus dihujani meteor. Tidak ada kehidupan, tidak ada lautan, hanya kekacauan. Para ilmuwan percaya benturan dahsyat dengan planet Theia menghasilkan bulan yang kemudian membantu menstabilkan rotasi bumi. Most of the people think our moon was formed by a giant impact, like planet Envelope hit the proto-Earth. The debris from this collision created into the moon. Seiring waktu, kerak bumi mulai mendingin, dan atmosfer purba yang sebagian besar terdiri dari gas vulkanik mulai terbentuk. Pada ion Archean sekitar 4 hingga 2,5 miliar tahun lalu, bumi mulai stabil. Samudra pertama terbentuk dari kondensasi uap air, dan kehidupan pertama, mikroorganisme sederhana seperti stromatolith, muncul di laut. Pada masa ini, atmosfer bumi hampir tidak memiliki oksigen. Tetapi organisme ini mulai memproduksinya melalui fotosintesis, perlahan mengubah kimiawi bumi. Benua-benua awal juga mulai terbentuk dari aktivitas tektonik, meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sekarang. Proterozoikum adalah era transformasi, berlangsung dari 2,5 miliar hingga 541 juta tahun lalu. Pada masa ini, oksigen mulai memenuhi atmosfer, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Oksigen membawa perubahan besar, termasuk menyebabkan kematian banyak mikroba yang tidak mampu bertahan di lingkungan baru ini.
kehidupan multiseluler pertama mulai muncul, membuka jalan bagi organisme yang lebih kompleks. Benua besar pertama yang disebut Rodinia terbentuk, tetapi akhirnya pecah karena pergerakan tektonik. Di akhir era ini, bumi menghadapi periode dingin yang ekstrim, dikenal sebagai Snowball Earth, di mana seluruh planet hampir tertutup es. The ultimate culprit is biology. Biology makes a mess of the planet, produces oxygen. The oxygen destroys the greenhouse effect of methane, and that freezes up the Earth. Eon Phanerozoikum dimulai 541 juta tahun lalu. Era Paleozoikum menjadi saksi ledakan kehidupan di laut, dikenal sebagai Cambrian Explosion. So the Cambrian explosion was really biology's big bang. Things went from moving very slowly along the seafloor without any predation to suddenly all the different type of ecologies that we find today. Life literally exploded. Di era ini, kehidupan mulai menjelajahi daratan dengan munculnya tumbuhan darat dan serangga. The possibilities of enormous sizes that were living on land during this particular period in Earth's history. The largest and by far the craziest big, exceptionally big, is the millipede-like insect called Arthropleura armata. Namun, akhir Paleozoikum ditandai dengan kepunahan massal terbesar dalam sejarah, yang menghapus 90% spesies di bumi. Masa berikutnya adalah era dinosaurus, Mesozoikum, yang berlangsung dari 252 hingga 66 juta tahun lalu. Kehidupan terus berkembang, dengan dinosaurus mendominasi darat. Namun di akhir era ini, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Menyebabkan kepunahan dinosaurus dan membuka jalan bagi mamalia. Era Kenozoikum adalah era kita. Mamalia berkembang pesat dan manusia akhirnya muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Peradaban manusia mulai terbentuk, membawa kita ke zaman Holosen, masa stabil yang memungkinkan kita untuk berkembang. Perjalanan bumi adalah kisah tentang ketahanan dan evolusi yang luar biasa. Namun, perubahan yang kita sebabkan saat ini, pemanasan global, kepunahan spesies, akan menentukan bab berikutnya dalam sejarah planet ini. Bumi telah bertahan selama miliaran tahun, tapi bisakah ia bertahan dari manusia? Masa depan ada di tangan kita.